Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus penelitian operasional 1 yaitu mengenai penugasan. Adapun pengertian dari masalah penugasan itu sendiri adalah kasus khusus dari masalah transportasi, yang mana seluruh pasokan dan seluruh permintaan memiliki nilai 1. Masalah penugasan bertujuan untuk meminimumkan total ongkos penugasan dari M pekerja ke N pekerjaan, yang mana ongkos pekerja I melakukan pekerjaan J adalah CIJ. Masalah penugasan dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Hungarian. Adapun untuk penyelesaian dengan menggunakan metode algoritma Hungarian ini sendiri terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap inisialisasi, terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama, menentukan elemen terkecil untuk setiap baris dan matriks ongkos, mengurangi setiap elemen pada baris tersebut dengan elemen terkecilnya, lalu menentukan elemen terkecil untuk setiap kolom dari matriks yang dihasilkan, serta kurangi setiap elemen pada kolom tersebut dengan elemen terkecilnya. Untuk langkah kedua atau langkah utama terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama, buat garis dengan jumlah yang minimum melewati baris dan kolom untuk menutupi semua elemen 0 pada matriks. Jika jumlah garis sama dengan dimensi matriks, maka solusi sudah optimal. Yang kedua, pilih elemen minimum dari elemen yang tidak ditutupi garis. Kurangi setiap elemen yang tidak ditutupi garis dengan elemen minimum, dan tambahkan elemen yang ditutupi 2 garis atau titik potong dengan elemen minimum tersebut. Kembali ke langkah 1. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas untuk yang soal pertama, terdapat 4 pekerjaan yang akan diselesaikan dengan menggunakan 4 mesin. Tabel di bawah ini menunjukkan biaya dalam Rp1.000 yang dibutuhkan oleh setiap pekerjaan apabila diselesaikan dengan mesin tertentu. Tentukan penugasan yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan adalah seminimum mungkin. Jadi pada tabel yang di bawah ini, kita dapat membaca tabelnya seperti pekerjaan 1, P1 apabila dikerjakan dengan mesin M1 membutuhkan biaya Rp210.000. Untuk langkah yang pertama adalah mengidentifikasi elemen terkecil di setiap baris. Karena ini merupakan minimasi, jadi elemen terkecil. Namun jika kasusnya maksimasi, maka kita akan menentukan elemen terbesar dari setiap baris. Contohnya pada P1 itu yang terkecilnya adalah untuk M4 yaitu 130, P2 140, P3 150, dan P4 160. Lalu kita akan mengurangkan setiap elemen pada baris dengan bilangan terkecil baris tersebut. Misalnya pada baris P1 kolom M1 yaitu 210 dengan elemen terkecilnya adalah 130, maka 210 dikurang 130. Kita dapat melihat tabel hasilnya pada layar. Seluruh kolom harus memiliki nilai 0. Namun karena pada kolom M2 belum terdapat nilai 0, maka kita akan mengidentifikasi bilangan terkecil pada kolom M2 dan mengurangkan setiap elemen dengan nilai terkecil tersebut. Jadi, pada kolom M2 yaitu 20, 20, 25, dan 15 akan dikurangi dengan 15, sehingga kita peroleh hasil seperti tabel pada layar. Lalu karena semua kolom sudah memuat nilai 0, maka kita akan melakukan pencoretan baik secara vertikal ataupun horizontal untuk menutupi bilangan 0 dengan jumlah coretan yang seminimal mungkin. Contohnya pada kasus ini kita akan melakukan pencoretan horizontal sejajar dengan P1, sejajar dengan P4, dan sejajar dengan kolom M1. Terdapat 3 coretan untuk menutup semua bilangan 0. Namun karena jumlah coretannya belum sama dengan dimensi matriks, yang mana dimensi matriksnya adalah 4x4, sementara coretannya 3, maka tabel belum optimal. Kita akan melakukan pengoptimalan tabel dengan mengidentifikasi nilai terkecil dari kumpulan nilai yang tidak dicoret. Yang mana nilai tidak dicoret itu adalah 5, 60, 50, 10, 70, dan 50. Yang mana nilai terkecilnya adalah 5. Jadi kita akan mengurangi seluruh nilai yang tidak dicoret tersebut dengan 5. Sementara untuk titik potongnya, yaitu 80 dan 40, akan kita tambahkan dengan elemen terkecil, yaitu 5. Hasil perhitungan pada tabelnya seperti tampak pada layar, yang mana setiap kolom sudah memuat nilai 0. Jadi kita dapat langsung melakukan penugasan terhadap masing-masing pekerjaan. Untuk diingat bahwa suatu pekerjaan hanya boleh diselesaikan dengan satu mesin, dan apabila suatu mesin itu telah mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia tidak boleh dipakai lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Jadi penugasan yang dilakukan adalah pekerjaan P1 dikerjakan oleh M4, P2 oleh M2, P3 oleh M1, dan P4 oleh M3. Untuk step terakhir, kita akan menghitung biaya minimumnya dengan melihat tabel awal. Jadi kita akan melihat biaya-biaya
pada tabel awal untuk menghitung biaya minimumnya, yang mana untuk P1 itu dikerjakan oleh M4 dengan biaya 130, P2 diselesaikan oleh M2 dengan biaya 160, P3 diselesaikan oleh M1 dengan biaya 150, dan P4 diselesaikan oleh M3 dengan biaya 160, yang mana biaya-biaya tersebut dalam Rp1.000. Jadi kita peroleh untuk biaya minimumnya adalah Rp600.000. Untuk soal yang kedua, 4 orang pekerja akan dialokasikan kepada 5 jenis pekerjaan yang berbeda. Nilai hasil pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah. Tentukan alokasi pekerjaan yang harus dikerjakan masing-masing pekerja agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin. Untuk kasus ini, jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Jadi, tidak seluruh pekerjaan akan diselesaikan karena kita kekurangan pekerja. Untuk kasus yang seperti ini, apabila jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, maka kita akan menambahkan elemen dummy pada yang kekurangan. Jadi dalam hal ini kita kekurangan baris, jadi kita akan menambahkan dummy pada barisnya. Lalu kita akan mengidentifikasi elemen terbesar di setiap baris karena ini merupakan kasus maksimasi. Untuk baris P1 yang maksimalnya adalah 94, P2 adalah 96, P3 adalah 93, dan P4 adalah 94. Sementara untuk dummy kita biarkan saja. Yang mana untuk baris dummy ini kita isi dengan 0, karena dummy itu merupakan variabel yang sebenarnya tidak ada. Lalu kita akan mengurangkan setiap elemen pada baris dengan bilangan terbesar baris tersebut. Hasil pengurangan bersifat absolut, atau kita mencari selisihnya. Yang mana untuk hasilnya dapat dilihat pada layar. Seluruh kolom juga tetap harus memiliki nilai 0, namun ini tidak termasuk dengan dummy. Oleh karena kolom J1 tidak memuat nilai 0, maka identifikasi bilangan terkecil pada kolom dan kurangkan setiap elemen dengan nilai terkecil tersebut. Jadi yang terkecilnya adalah 2, maka kita akan mengurangkan setiap angka pada kolom J1 dengan 2. Hasilnya dapat dilihat pada layar. Oleh karena seluruh kolom sudah memuat nilai 0, maka kita dapat melakukan pencoretan baik secara horizontal maupun vertikal dengan jumlah coretan seminimal mungkin. Jadi, dilakukan pencoretan pada kolom J1, J3, J5, P4, dan dummy. Jadi, jumlah coretannya itu sudah berjumlah 5, yang mana sudah sesuai atau sama dengan jumlah dimensi matriks, yaitu 5 kali 5. Maka tabelnya sudah optimal, dan kita dapat langsung melakukan alokasi pekerja terhadap pekerjaan, yang mana P1 melakukan pekerjaan J1, P2 melakukan J3, P3 menyelesaikan J5, P4 menyelesaikan J2, dan dummy menyelesaikan J4. Karena dummy ini sebenarnya tidak ada, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa J4 tidak diselesaikan oleh pekerja manapun karena kita kekurangan pekerja. Lalu kita akan melihat tabel awal untuk mengetahui nilai pekerjaan maksimum. Jadi P1 mengerjakan J1, maka nilainya adalah 92, P2 menyelesaikan J3, maka nilainya adalah 96, P3 menyelesaikan J5 maka nilainya 93, dan P4 menyelesaikan J2 maka nilainya adalah 94. Dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa nilai pekerjaan maksimumnya berjumlah 375. Sekian mengenai materi dan juga pembahasan studi kasus mengenai penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.